Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami lanjutkan kembali tentang materi bangunan pelengkap bendungan. Kali ini kita hanya akan membahas tentang ini ya, tentang contoh soalnya ini bagaimana cara menggambar, bagaimana cara menghitung dan juga nanti menggambar spillway baik yang tipe OG ini dan juga yang tipe USBR. Dalam contoh ini mungkin yang saya kasih contoh mungkin hanya dua ini ya, maksudnya kita akan menghitung yang ambang hulu tegak kemudian yang ambang hulu miring, tapi yang saya ambil di kemiringan 3:1. Baik, seperti apa, maka kita akan bahas secara pelan-pelan gitu ya. Oke, yang pertama seperti tadi bahwa kita lihat dulu nih, berarti kan kita sudah diketahui bahwa HD ini adalah 2 meter ya. Berarti HD-nya di sini adalah 2 meter. Kemudian tinggi dari saluran sampai ke puncaknya adalah kita asumsikan 4 meter. Langkah pertama adalah bahwa kita harus menghitung ini semua nih. Apa itu ini apa? Kalau di sini ini B ya. B-nya adalah 0,282, kemudian A-nya 0,175H. Kita menghitung R1, kita menghitung R2 gitu ya. Jadi kita menghitung ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu ya. Nah, besarnya ini kita hitung dulu. Oke, untuk lebih memudahkan kita bisa menggunakan Excel ya. Nah, ini sudah kita buatkan. Ini ada pelimpah OG dan ini ada pelimpah USBR yang tipe 1 gitu. Oh, Pak, itu kok isinya angka semua. Oh, ya memang ya namanya perhitungan ya, otomatis kan angkanya banyak ya. Tapi ini maksudnya nggak serumit yang dipikirkan gitu ya. Kelihatannya biasa memang angkanya banyak, tapi ya rumit nggak sih ya, pokoknya ini ya, pokoknya diperhatikan aja ya. Pokoknya diperhatikan dan nanti bisa dipraktekkan untuk cara menghitungnya. Oke, yang pertama adalah kalau ini kan yang kita ketahui apa sih? Oh, yang diketahui adalah HD-nya. HD-nya adalah 2 meter gitu ya. Jadi kita membuat kolom-kolom ini ya. Kolom-kolom ini. Ya, kolom-kolom ini. Pertama adalah kita menulis dulu nih HD. HD berapa? HD-nya karena 2 meter. Kalau ini saya buat dalam satuan sentimeter ya. Monggo nanti teman-teman kalau mau menghitung dalam satuan meter atau ini silahkan. Tapi kalau ini saya buat dalam satuan sentimeter, berarti 2 meter di sini adalah 200 cm. Nah, kemudian kita hitung ini nih, B-nya ini ya. B-nya adalah 0,282 kali HD. Ini ya, 0,282 kali HD ini. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, 0,282 dikalikan ini, kalikan kolom ini ya. Nah, 0,282 kali ini. Selanjutnya kita menghitung apa? Kita menghitung yang 0,175 HD ini. Nah, ini sama kan 0,175 kali HD kan di B3 tadi kan. Nah, ini sama. Nah, terus kita menghitung R1 nih. R1 ini ya. Nah, ini R1 ini. R1 besarnya berapa? Oh, R1 itu 0,5 kali H. Nah, berarti 0,5 dikalikan HD ini ya. Maksudnya H tadi adalah HD ini. Berarti 0,5 dikalikan ini. Hasilnya adalah 100. Kemudian R2 berapa? Lah, R2 adalah kecil ini. 0,2 kali HD. 0,2 dikali 200. Hasilnya adalah 40 gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat rumusnya nih. Nah, X ini rumus ini ya. X pangkat 1,85 sama dengan 2H kali 0 pangkat
0,85Y. Nah, ini kan rumusnya kan ini ya. Nah, di sini saya memasukkan nilai X-nya gitu. Jadi nilai X ini saya masukkan mulai dari 0, ya, mulai dari 0 sampai terus ini ya. Saya berhenti di 500 cm gitu ya. Karena saya berhenti di 5 meter. Nah, seperti di soal tadi kan. Seperti di soal kan tadi kan seperti itu kan. Yang soal tugas. Nah, koordinat kurva berhenti pada posisi X 5,xy meter. Nah, ini maksudnya adalah ini. Kalau saya berhenti di 500 atau berhenti di 5 meter gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman nanti kalau 5xy ya berarti nanti dilanjutkan misalkan 501, 502 gitu ya. Terus gitu ya, dan seterusnya sampai ini ya, sampai apa? Sampai 500 berapa lah nanti 500 x-nya sesuai ini. Nah, ini maksudnya ini adalah ini apa yang saya blok kuning ini ya. Maksudnya kurva berhenti pada posisi X 5 meter maksudnya adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita kembali lihat rumusnya tadi. Nah, ini kan rumusnya X pangkat 1,85 dikali 2HD pangkat 0,85 dikali Y kan. Nah, masing-masing ini saya buat kolomnya. X pangkat 1,85. Nah, ini X pangkat 1,85 ya. Nah, rumusnya adalah gini. X-nya adalah mana? Nah, ini kan X-nya kan. Berarti X pangkat 1,85 berarti ini dipangkatkan 1,85. Nah, kita cek kan rumusnya gini kan. Jadi G3 dipangkatkan 1,85. Ini saya menggunakan per 10 cm. Jadi semakin kita banyak intervalnya ini semakin banyak, kurva yang kita dapatkan di sini nanti dia akan semakin halus. Gitu. Jadi koordinatnya kan otomatis akan semakin banyak, jadi dia kurvanya membentuk ininya akan lebih smooth gitu. Kalau ini saya menggunakan per 10 cm. Misalkan mau menggunakan per 5 cm pun nggak apa-apa, silahkan. Toh ini kan yang menghitung kan ya Excel-nya kan, jadi nggak masalah. Oke, ini kan tadi ya X pangkat 1,85 ini ya. Nah, kemudian yang ini nih, 2HD pangkat 0,85. Nah, sama juga ini. Nah, 2 dikali HD, 2 kali HD ini, nah, pangkat 0,85. Kita lihat rumusnya. Rumusnya kan, berarti 2 dikali HD, nah, dikali HD ini, pangkat 0,85. Ini saya kasih tanda dolar ya. Tanda dolar. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengunci. Jadi ketika saya kasih tanda dolar ini berarti dia mengunci di sini. Gitu ya. Oke, jadi saya ulang sebentar ya. X 1,85 ini saya buat kolomnya di sini ya. X 1,85. Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian yang ini 2 kali HD, 2 kali HD, ini kali HD ini pangkat 0,85. Oke. Nah, kemudian ini adalah Y-nya. Nah, ini kan Y-nya ya. Jadi ini prosesnya adalah saya balik. Jadi kan X 1,85 sama dengan 2 kali HD pangkat 0,85 dikali Y gitu ya. Seandainya ini saya ubah menjadi kalimat matematika yang sederhana. Misalkan kan ini adalah 6. 6 sama dengan 2 dikali 3 gitu ya. Apabila ini saya ganti 6, kemudian ini saya ganti 2, otomatis ini adalah 3. Jadi artinya apa?
Berarti ketika saya mencari nilai Y, berarti kan X 1,85 ini dibagi 2HD pangkat 0,85. Seperti tadi ya, misalkan ini 6 sama dengan 2 kali 3. Berarti kalau kita mencari angka Y kan berarti kan 6 dibagi 2 kan. Kan hasilnya kan nanti 3. Makanya di sini sama. Y adalah apa? Ini kolom G dibagi kolom H. Jadi Y sama dengan G dibagi H. Karena prinsipnya adalah bahwa saat tadi saya mencari nilai Y-nya gitu kan. 6 sama dengan 2 kali 3, maka ketika saya mau mencari 3 berarti 6 dibagi 2 gitu. Berarti ini ya. Itu ya. Nah ini juga sama. Nah, ini kita kasih tanda dolar. Yang kita kasih tanda dolar yang mana Pak? Yang ini, yang merah ini. Agar apa? Agar ini ngunci. Jadi ketika ini kita tarik ke bawah sana, itu rumusnya ini kan ini kan bagi ini kan. Nah, kita klik di sini. Kita klik di sini. Ya, ini kan maksudnya kan ini ngunci gitu maksudnya. Jadi ini nggak pindah. Tapi ininya pindah terus. Nah, ini kan di sini tapi ininya masih ngunci di sini. Nah, ini nilainya udah ketemu nih. Tinggal langsung ditarik aja kan. Ditarik terus sampai bawah gitu. Nah, berarti kita sudah memiliki apa? Kita sudah memiliki koordinat X dan kita sudah memiliki koordinat Y-nya. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini ada. Nah, koordinatnya kita ini nih. Kita jadikan 1. Maaf, bentar ini ada tamu ya. Bentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Bahwa kita sudah memiliki koordinat X dan Y gitu ya. Nah, Pak, kita kan Y-nya sudah ketemu di kolom ini, Pak. Lah, kenapa kok di sini dihitung lagi gitu? Dan kenapa kok ini dari 0,39 ketika di sini kok malah dikalikan min 1 malah jadi negatif. Nah, itu adalah kenapa saya dibuat negatif ini. Karena kita akan menggambar via menggunakan AutoCAD gitu ya. Nah, kita pahami dulu yang koordinat ini ya. Ini kan. Ini kan koordinat untuk garis Y, kemudian ini garis X-nya ya. Bahwa titik 0,0-nya kan ada di sini ya. Seandainya itu Y-nya tidak saya buat negatif, maka koordinatnya itu nanti dia malah lengkungnya akan menjadi ke atas gini. Kan Y positif kan di atas gini ya, sedangkan Y negatif kan dia di bawah kan. Makanya kenapa kok ini saya buat dikalikan min 1 agar apa? Agar nanti posisi Y-nya ini ada di bawah garis 0-nya ini. Ya, ini kan min semua kan. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 sampai min berapa tadi? Min 500 gitu kan ya. Itu mengapa ini kita buat apa namanya? Koordinat ini. Koordinatnya saya buat negatif untuk yang koordinat Y-nya. Nah, untuk yang ini, untuk blok ini blok ini memang saya siapkan untuk apa? Untuk proses inputting di AutoCAD-nya gitu. Ini ada comment, kemudian ini ada koordinatnya gitu. Langkahnya adalah comment ini adalah maksudnya nanti adalah comment yang untuk AutoCAD-nya. PO itu artinya point. Sedangkan yang sini adalah polyline. Jadi kalau nanti kita menggunakan comment point gini kan, itu berarti nanti di AutoCAD-nya dia akan berupa titik-titik. Jadi titik-titiknya membentuk kurva lengkung gitu. Tapi kalau kita menggunakan comment PL polyline, maka dia akan membentuk suatu garis polyline gitu ya. Jadi bukan titik tapi garis. Nah, koordinat X dan Y ini saya jadikan 1.
Nah, ini 0, Y-nya 0, menjadi apa? 0,0. Nah, perhatikan rumusnya ini ya. Untuk menjadikan koordinatnya menjadikan 1, itu menggunakan konsatenate ini ya. Ini sulit sekali sih apa sih ini. Ya pokoknya inilah ya, konsatenate ini. Kemudian K3 ini adalah X-nya. Maksudnya ini adalah apa? X-nya. Nah, kemudian koma ini maksudnya ini loh. Nah, ini kan 0,0 kan. Berarti kan tadi kan 0 di awal. Nah, ini kan K3 lah, terus yang di tengahnya kan ini kan koma. Nah, ini maksudnya koma nih. Jadi koma yang di antara 0 dan 0 ini kan ada komanya. Nah, ini menggunakan koma ini. Kemudian ini lagi apa? Titik koma ya. Menggunakan titik koma. Kemudian L3. L3 adalah Y-nya ini. Jadi koordinat X-nya ini kan satu-satu nih. Nah, tapi ketika kita konsatenate ini koordinatnya akan dijadikan 1. Jadi ini koordinatnya ini adalah 10, min 0,39. Ini 20, min 1,41. Terus gitu ya. Terus gitu sampai di tadi ya. Nah, sampai di level 500 tadi ya. Sampai di level 500 tadi. Ini dan ini sama persis. Ini juga sama kan. Konsatenate. Nah, kalau ini kan karena maaf. Nah, ini kan sama kan. K3, ini K3 ya di sini. Terus ini koma, terus kemudian L3 adalah di sini kan. Untuk X-nya. Ini koordinatnya sama persis, hanya saja memang kalau ini saya menggunakan komen PO, kalau yang ini menggunakan komen polyline. Nanti silahkan dicoba kalau PO itu seperti apa, tapi kalau ini saya akan menggunakan polyline aja, jadi itu nanti akan menggambar garis kurvanya gitu ya. Oke, ketika kita sudah koordinat ini sudah ketemu, oke nih, maka kita bisa menuju ke AutoCAD-nya. Nah, ini AutoCAD-nya. Nah, ini saya sebelumnya sudah saya gambar. Nah, ini hasil mercunya adalah seperti ini kan. Nah, kalau polyline tadi seperti yang komen tadi kan. Nah, ini kan komennya kan polyline. Nah, ketika di AutoCAD itu akan menjadi garis seperti ini. Nah, ini akan menjadi garis polyline-nya. Dan ini adalah garis asnya yang saya bilang tadi bahwa apa namanya? Titik nolnya adalah di atas, kemudian Y-nya itu dia turun ke bawah sini. Ini kan turun ke bawah kan. Makanya tadi Y-nya saya buat negatif, karena kalau Y-nya dibuat positif, nanti kurvanya akan kebalik, jadi dia akan mengarah ke atas ke sana. Gitu. Oke, ya ini coba kita ini ya, dari ini, drawing ini. Nah, langkah pertama adalah apa? Coba kita mengcopy ini. Ini kita copy ya. Kita copy. Ini ya. Dari titik 0,0 sampai ke titik akhirnya ya. Dari di titik level X500. Oke, kita klik copy. Atau bisa juga Ctrl C, bisa. Kemudian kita klik di sini. Di drawing ini. Kita taruh ini di sini dulu. Nah, taruh di sini dulu. Kemudian klik kanan. Nah, paste. Nah, ini kan gambarnya nggak terlihat ya. Coba kita zoom. Nah, akan menjadi seperti ini lengkungnya nih, gitu ya.
Atau mungkin coba kita lewat di sini aja ya. Ini kita move dulu. Nah, gitu ya. Ini sebelumnya sudah saya bikin beberapa layer, ya layer bantuan aja sih. Ada as, ada mercu, ada poin, ya ini cuma bantuan aja. Nah, kemudian kita pastekan tadi ya. Paste. Nah, ini dia akan membentuk kurva secara otomatis gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, berarti titik ini, nah ini adalah titik ini. Nah, berarti ini adalah titik asnya ini ya. Ya, kita tinggal membuat aja sih. Kalau ini kan sudah saya bikin, tinggal saya copy aja ya. Nah, saya copy, taruh sini gitu. Nah, taruh sini. Oke, langkah berikutnya adalah apa? Kita lihat ini. Lihat gambarnya ini ya. Nah, ini kan ada B ya. B-nya adalah 0,282 kali H. Untuk membuat ini kan ada B, kemudian ada A ini ya untuk R1-nya ini. Lah B ini adalah 0,282H. Kita lihat 0,282 HD mana Pak? Oh ini, berarti jaraknya berapa ini? 56,4. Saya offset aja ya, offset 56,4. Enter. Nah, kan? Nah, terus lagi nih. Oh, ini ada jarak lagi A. A berapa? 0,175 kali H. 0,175 HD berapa Pak? Oh, 35. Oke, kita offset 35. Offset 35. Nah, berarti kita sudah mendapatkan dua garis ini kan? Nah, langkah berikutnya adalah apa? Nah, kita membuat ini nih, R1 ini. Nah, kita mau membuat garis R1 ini ya. R1 ini batasnya adalah dari titik A sampai ke ini ya, sampai ke jarak A ini ya. Sampai ke jarak A ini. Jadi dari sini sampai ke jarak A. R1-nya berapa Pak? 0,50 kali HD. Kita lihat. Oh, 0, ini berarti ya 0,5 HD. R1 adalah ini. Berarti berapa nih? Oh, 100. Nah, berarti jari-jarinya dia 100 ya. Kita bikin line. Nah, kita ketik 100. Nah, udah kan? Kita cek dulu. Oh ya, lengthnya sudah 100. Oh, oke. Nah, kemudian kita bikin circle dari titik ini. Ini tak tarik sana. Udah. Sampai ke ujung sini ya. Nah, kemudian ini yang garis ini kita trim. Nah, ini juga kita trim. Nah, ini kita hapus. Nah, oke. Untuk lengkung R1-nya udah jadi. Nah, kita cek nih, ini berapa sih? Oh ya, ini 100. Oke, kita cek dengan perhitungannya. Oh ya, ini 100. Oke, berarti sudah betul nih. Nah, gitu. Ini kita hapus aja ya. Nah, langkah kedua apa? Langkah kedua, langkah berapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya langkah berikutnya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat R2 ini nih. Ya kan?
Oke. R2-nya berapa Pak tadi Pak? 0,2 kali HD. Berapa 0,2 kali HD? Oh ya, ini ada 40. Nah, berarti kita bikin garis di sini. Ini Fn-nya ini saya matikan dulu. Kita bikin L dari sini ke sini. L ke sini kan. Kita arahkan ke sini tapi kita ketik 40. Enter. Nah, ya. Nah, ini garis ini kita hapus. Nah, yang tersisa adalah apa? Garis 40. Ini ya. Nah, ini lebarnya, ini panjangnya 40. Berikutnya apa? Kita buat juga circle di sini. Kita buat circle di sini. Nah, oke. Nah, kita trim juga nih. Trim. Kita trim juga. Nah, oke. Ini kan sudah kita cek kan tadi kan 40 kan. Nah, oke. Berarti R2 40 sudah sesuai dengan ini ya, sudah sesuai yang 40 ya. Kita hapus saja. Nah, ini berarti sudah R2-nya sudah jadi. Oke, kita hapus saja semua. Nah, berarti kita tinggal membuat sisi tegaknya kan. Tegaknya line. Ya, sampai sini loh, salah tadi. Terus ini saya ke sana 500. Jadi panjang asnya ini adalah, nah ini panjangnya adalah 400 kan. 400 karena kan tadi di soal tadi kan berapa tadi? Karena tinggi mercunya adalah 4 meter ini ya. Jadi ininya saya buat 400. Oke, misalkan ini, Pak ini kenapa kok ini masih menyudut Pak? Oke, kita bikin aja fillet di sini. Fillet, ini nih, kita ditanya nih, fillet select first object or undo polyline radius ya, kita klik radius. Kita isi nih radiusnya, misalkan kita isi radiusnya 10 cm misalkan. Coba kita lihat hasilnya, ini sama ini. Nah, ini kan lebih smooth ya. Ini kan lebih smooth. Silahkan menggunakan radius, tapi radiusnya jangan berlebihan ya. Oke, ini adalah penggambaran yang untuk tipe OG ya. Perhitungan dan penggambaran yang tipe OG untuk hulu tegak. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat ini. Nah, yang tipe USBR tapi yang untuk tipe 1 dengan kemiringan hulunya 3:1 gitu ya. Ya semoga nanti teman-teman paham membuat ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kurang paham nanti videonya bisa di replay lagi ya. Tapi ini mudah kok, tadi ini bikin ini aja cuma berapa menit kan. Nah terus yang ini kita kembali ke perhitungan dulu. Nah ini adalah pelimpah OG. Nah, sekarang kita ke pelimpah USBR tipe 1. Ya. Prinsipnya sama persis dengan yang pelimpah OG ini ya. Jadi kita menghitung semua yang ada di sini nih. Jadi kita menghitung semua yang ada di sini gitu kan. Ini ada R 0,21H. Nah ini 0,21H. R 0,68H ini. Kemudian ini R 0,237HD ini 0,237HD. Kemudian 0,139HD. Ini kan sama persis ya sama yang tadi ya. Cuma koefisiennya aja yang dirubah. Rumusnya pun juga sama.
Ya. Nah, ini kan masih sama ya, 1,936. Nah, ini 1,936 dikali HD pangkat 0,8. Nah, ini masih sama persis. Sama persis dengan yang ini tadi ya, proses perhitungannya tadi ya. Jadi mungkin nggak perlu saya ulang ya. Jadi ini X-nya sampai ke 500 juga sama ya, ini sama. Ya kan? Jadi nanti perbedaan perhitungan ini mungkin ada pada ininya, pada koefisien ini 0,237, 0,139, 0,21, 0,68, jadi seperti ini ya. Nah terus ini mungkin nanti eksponennya juga untuk yang pelimpah tipe lain mungkin pangkatnya ini dirubah. Kalau pangkatnya dirubah ya tinggal aja dirubah ini pangkatnya dirubah berapa, 1, berapa gitu. Ini juga sama. Nah ini pangkatnya tinggal dirubah aja 0, berapa gitu. Tapi rumusnya sama persis dengan yang itu. Cuma mungkin eksponennya yang diganti. Ini juga sama persis, y-nya ketemu ini terus kemudian ini dibuat negatif juga. Koordinatnya disatukan, nah ketemu koordinat yang ini. Oke ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini ada perbandingan hulu miring 3:1. Karena selama ini yang kita ketahui kan 1:m gini ya. Coba kalau 3:1 itu berarti gimana Pak? Nah 3:1 adalah seperti ini. Nah 3 ini kan kalau biar menjadi 1 kan dibagi 3 kan. Nah makanya ini dibagi 3 sama dengan 1 lah. Kemudian ini berarti berapa? 1 dibagi 3. Jadi sepertiga jadi 0,333. Nah jadi kemiringannya nanti, nah ini kan berarti vertikalnya 1, horizontalnya 0,333 gitu. Nah ini kan 0,33, nah ini sama yang ini 1. Nah itu kenapa kok bisa ketemu angka ini ya itu. Oke, terus kita membuat ini ya, membuat apa? Yang pelimpah USBR tipe 1 ya. Sama persis kayak yang tadi. Oke, ini mungkin sudah, ini saya pindah dulu ya. Oke, saya pindah dulu. Nah, saya pindah dulu. Prosesnya sama persis. Jadi ini semua kita copy. Atau mungkin saya tunjukkan dulu yang kalau menggunakan poin seperti apa gitu ya. Ini kita coba, kalau tadi kan sudah polyline ya. Kalau ini kita mencoba menggunakan poin ini ya. Dan sebelum kita menggunakan poin ini, coba kita ganti poinnya ya. Menggunakan p-type. Nah, ini. Nah, ini kita bisa menggunakan bermacam-macam ini ya, poin terserah mau kita ganti apa, plus ini juga boleh, ini juga boleh, terserah gitu ya. Oke, kita coba pakai yang plus ini. Oke. Terus kita copy ini dulu yang menggunakan PO ini. Oke, kita copy. Oh, mana tadi copy. Terus ini, nah ini kita paste. Dia akan membentuk suatu titik-titik poin ini kan. Gitu ya. Tapi kan kalau ini susah ya. Kita mendingan pakai yang polyline aja ya. Kita pakai yang polyline aja. Ini kita copy. Mana tadi? Kita copy. Nah, kemudian di sini kita paste, klik kanan, paste. Nah, dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, oke. Nah, berarti ini masih sama prinsipnya seperti tadi. Nah, karena tadi
sudah 400 ya. Dan ini kita copy sini garis asnya ini. Garis asnya kita copy ke sini. Nah, ini adalah asnya di sini. Nah, sekarang kita berarti menggunakan gambar yang ini. Nah, kita menggunakan gambar yang ini. Sama persis seperti tadi bahwa kita, ini berarti ada garis ini 0,237 HD sama 0,139 HD. Kita cari 0,237 HD di hitungan berapa sih? 0,237 HD hasilnya adalah 47,4. Kita offset aja. Offset 47,4, enter. Kita offsetkan ke sana. Oke, berarti ini sudah, berarti tinggal yang 0,139 HD. Berapa 0,139? Oh, 27,8. Ya, kita buat lagi offset. Oh, berapa tadi? Maaf lupa. 27,8. Offset 27,8, enter. Nah, ini kita offset ke sana. Oke. Nah, sama persis kayak tadi. Pertama kita membuat R yang besar nih dulu. R besarnya berapa sih? Oh, ini 0,68 HD. 0,68 HD berapa? 136. Oke. 136. Nah, kita bikin C ya. C. Maaf. Kita bikin line. Bikin line 136. Bentar. Benar ya? 136. Oke, benar 136. Oke. C. Klik, tarik atas sampai ke titik ini. Nah. Oke, kemudian kita trim. Nah, ini juga kita trim. Hapus saja. Lainnya. Oke, tambahkan sini. Berarti ini garisnya tadi saya hapus. Oke, kita cek nih ini panjangnya berapa sih? Untuk kontrol aja. Lengthnya 136. Oh, oke, berarti sudah betul ya, lengthnya 136. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat yang R kecilnya. Nah, tadi. R kecilnya adalah 0,21 kali HD. Oke. 0,21 kali HD. Mana tadi? 0,21 kali HD adalah 42. Nah, 42 cm ya. Jadi kita membuat line dari ujung sini. Terus kita tepatkan poinnya di sini. Kita ketik 42, enter. Nah, oke, kita hapus. Nah, ini kan garisnya masih ada. Ini 42 ya sih. Oke, 42. 42 mana tadi? Ya, ini 42. Oke. Berarti membuat C. Nah, ini. Nah, oke. Trim, enter. Ini sama ini. Ini gini ya. Oke. Nah, udah. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah, nah kalau ini kan tadi kan ada kemiringannya ya. Berapa tadi kemiringannya? Kita cek dulu. Oke, berarti 1:0,333. Oke, line. Vertikalnya adalah 1.
Perhatikannya bisa buat 100 misalkan. Kemudian kesananya berarti 33 ya. Ya udah, ini tinggal dihubungkan. Oke. Kita perpanjang aja menggunakan extend. Salah. Extend. Ini extend. Ini dan ini under. Oke, udah jadi. Nah, ini juga sama nih, biar nggak terlalu menyudut kita pakai fillet. Fillet ini di sini ya. Nah, ini fillet ya. Fillet, terus kita klik radius. Radiusnya coba kita 10 cm dulu seperti apa. Ini sama ini. Nah, udah. Oke. Nah, berarti udah jadi ya. Nah, ini berarti kita tinggal mendimensi masing-masingnya. Misalkan tadi ini ke sini kan. Nah, ini kan 400, terus ini tadi berapa ini? Ini ke sini. Ini kan berarti titik ini. Kita garis ke sana, kita tarik 27,8, terus ini ke sini. 47,4. 47,4 sama ini 47,4 27,8 27,8. Nah, berarti kan sudah betul ya. Dan tingginya adalah 400 sesuai dengan soal tadi. Ya oke sih. Mungkin begitu aja sih yang. Nah, sekarang ya nanti tinggal teman-teman tinggal melengkapi dimensinya aja. Mungkin lantainya ini dibuat aja yang bagian ini dibuat aja 500. Berarti ini tadi berarti dari sini ya. Berarti ke sana 500 gitu. Ya. Nah, ini udah jadi gambarnya untuk yang ini adalah pelimpah hulu tegak, dan ini adalah yang pelimpah pelimpah tipe 1. Oke. Ini coba kita bandingkan. Ini ada asnya ini ya. Coba kita bandingkan. Ini biar warnanya berbanding ya. Nah, ini kita bandingkan ke sini. Kita klik. Udah. Nah, teman-teman akan tahu nih perbedaannya. Oh, ini ternyata yang apa? Ini yang menggunakan apa tadi? Menggunakan tipe uji, kemudian yang ini menggunakan tipe USBR gitu. Memang perbedaannya nggak terlalu besar juga sih.
hampir sama. Jadi nanti untuk penyelesaian tugasnya nanti silahkan dibuat perbandingan seperti ini ya. Jadi nanti karena ada 4 mercu, lah nanti mungkin di warna yang berbeda, nanti tinggal dikasih keterangan warna merah itu tipe apa, warna biru tipe apa, warna hijau tipe apa, misalkan gitu ya. Nah itu, nah ini kan saya membuat contohnya pelimpah OC sama pelimpah yang USB-R tipe 1 tadi. Nah untuk selanjutnya, nah untuk yang tipe 23 dan 33, silahkan teman-teman membuat Excel seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan nanti di sheet-nya gini ya. Prinsipnya sama persis dengan ini, cuma nanti mungkin eksponen-eksponennya lain, misalkan 1,85, terus kemudian 0,85 seperti ini yang nanti mungkin diganti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini menggambar ini kan cukup cepat kan ya, tadi paling ya berapa menit lah, antara 10 menit aja sudah jadi gambarnya tadi. Tidak begitu sulit sih. Ya, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, monggo silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa WA grup. Nanti bapak-bapak dosen akan membantu untuk menjawabnya. Oke, demikian dari saya. Oke, terima kasih. Jaga selalu dari virus corona ya. Stay safe dan sementara di rumah dulu. Jangan kemana-mana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.